kalau sekarang PDI mau memberhentikan atau apa, ya mungkin malah sekjen saya dong duluan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Hampir 2 minggu saya tidak mengupload video tentang politik. Ya, karena saya kira beritanya semakin lama hanya gibah saja, membuat kita, menggiring kita untuk membenci sesuatu, membenci seseorang tanpa ada dasar. Meskipun ada dasarnya, menurut saya ya tidak ada gunanya kita membenci sesuatu, apalagi secara berlebihan. Padahal kita tahu apa juga. Jadi berita tentang dijadikannya Mas Hasto menjadi tersangka oleh KPK itu bagi saya yang kemungkinan bisa jadi ada hikmahnya, akan terbuka lagi skandal-skandal yang selama ini mungkin dengan sengaja untuk kepentingan politik ditutup-tutupi. Alhamdulillahirobbilalamin, setelah menunggu beberapa bulan, hampir ya 1 tahun, suara saya ini akhirnya ada yang menyuarakan. Karena saya kan cuma sekedar simpatisan PDIP, bukan kader yang punya KTA, tetapi saya dari dulu adalah simpatisan PDIP dan saya mencoblos PDIP sampai kemarin juga mencoblos PDIP, tetapi pilihan presidennya saya pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gak ada masalah, karena memang ya saya memang suka aja dengan pilihan presiden saya itu. Dan inilah yang menjadi masalah. Jadi PDIP itu menurut saya langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Hasto itu khususnya. Jadi saya itu tidak membenci PDIP, justru saya itu mengeman bahasa Jawanya. Ingin tetap PDIP itu eksis. Alah, ternyata memang sekjen satu ini, ya mohon maaf, mungkin satu-satunya sekjen di PDIP yang terburuk kinerjanya. Alhamdulillah suara saya ini akhirnya ada yang menyampaikan keluar dengan sangat keras, yaitu oleh Pak Sudarsono. Ini kader PDIP dari DPC Pemalang. Luar biasa sekali Pak Sudarsono ini. Saya anggap ini satu-satunya ya. Nggak ada lagi, karena selama ini saya lihat ya, meskipun Pak Bambang Pacul saya anggap idola saya, tapi nggak ada yang berani bersuara. Inilah satu-satunya, ya mungkin karena beliau orang di akar rumput, jadi nggak ada beban. Tapi yang lebih penting lagi, apa yang disampaikan oleh beliau itu menurut saya ya, yang punya akal waras, silahkan tonton video dari pernyataan Pak Sudarsono sepenuhnya, jangan di skip 1 detik pun, karena poin-poin yang disampaikan oleh Pak Sudarsono ini kalau menurut akal waras dan cerdas, menurut saya sangat benar. Setidak-tidaknya ada 3 pendapat saya yang ternyata sama persis dengan pendapat dari Pak Sudarsono ini. Yang pertama, yaitu salah satu faktor, ini salah satu ya dari banyak faktor, kekalahan Pilpres, pemilu, bahkan pilkada dari PDIP itu kemarin karena adanya narasi-narasi negatif yang dilontarkan oleh Pak Sekjen yang terhormat ini. Kenapa? Jawabannya hanya satu. Karena Pak Sekjen Hasto ini selalu menyerang Pak Jokowi. Padahal bahkan ini sebelum Pilpres dan juga sudah mau lengser, tingkat kepuasan publik atau kecintaan agamanya masyarakat terhadap Pak Jokowi itu hampir sekitar 80%. Ini logika saja. Jadi pastinya juga ada kader PDIP atau simpatisan PDIP yang juga termasuk dalam 80% ini. Lah kok selalu dijelek-jelekan oleh Mas Hasto ini? Inilah salah satu kesalahan fatal. Yang kedua, mengenai ditetapkannya Mas Hasto itu sebagai tersangka.
ada dugaan kriminalisasi atau politisasi, itu kan sangat mudah dibuktikan, ya tinggal dihadapi. Pastinya dari PDIP kan punya juga pendamping, penasihat-penasihat hukum yang cukup jago, jadi nggak perlu ragu kalau memang tidak salah gamanya begitu aja, tidak perlu takut, buktikan saja, mau dipolitisasi, mau dikriminalisasi, kalau tidak salah tidak perlu takut. Dan yang ketiga ini yang lebih penting, saya sependapat sekali kalau Pak Sudarsono bilang ini sekjen bermental tempe. Dia mau ditersangkakan tetapi dia mengancam punya dokumen kejahatan pihak lain yang diindikasikan membuat dia ditersangkakan oleh KPK. Artinya ya sama-sama melakukan perlindungan kejahatan. Katakanlah memang dokumen yang nanti disampaikan oleh Mas Hasto itu benar, itu berarti Mas Hasto selama ini ikut memendam atau menyimpan rahasia kejahatan. Artinya bisa juga disimpulkan bersama-sama melakukan kejahatan. Itu saja, saya sangat salut. Ini sayangnya tidak ada yang memviralkan, yang memuat ini justru ya inilah channel berita yang memang sering gosip. Tapi ya karena keberaniannya itu kita harus hargai, yaitu dari channel Tribun. Mudah-mudahan video dari pernyataan Pak Sudarsono bisa ditonton langsung oleh Ibu Megawati. Kayaknya sudah ada tanggapan, katanya abaikan saja, tidak perlu ditanggapi. Padahal ini adalah suara akar rumput. Dan Pak Sudarsono sangat yakin dan sangat berani untuk dipanggil untuk berdebat atau juga membuktikan apa yang dia sampaikan. Jadi beliau itu berulang kali menyampaikan pernyataannya itu tercatat secara digital. Saya siap mempertanggungjawabkan. Bahkan dia siap bertaruh jika salah satu penyebab kegagalan dari PDIP itu baik di Pilpres, pemilu maupun Pilkada itu adalah salah satu faktornya dari ulah narasi-narasi yang kontraproduktif yang dilontarkan oleh Mas Hasto dan juga beberapa temannya yang punya nada sama seperti itu, selalu membuat narasi negatif kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah. Beliau siap membuktikan dengan cara ya diadu aja dengan survei yang independen. Silakan video ini Anda ikuti sampai selesai, jangan di skip satu detik pun karena sangat mencerahkan pikiran kita, karena pernyataan dari Pak Sudarsono luar biasa sekali, masuk akal, masuk logika orang waras. Mudah-mudahan ini bisa diviralkan oleh ya kantor-kantor berita lain yang lebih besar, yang lebih kredibel. Semoga video ini menginspirasi Anda dan membuat cerdas dan waras, dan yang terlebih penting memberikan hiburan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang PDI mau memberhentikan atau apa, ya mungkin malah sekjen saya dong duluan datang elegan sebagai kesatria PDI Perjuangan ke KPK. Kasus hukum yang saat ini menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto turut ditanggapi oleh kader PDIP daerah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sendiri diketahui ditetapkan menjadi tersangka atas kasus hukum dugaan suap yang menjerat nama Harun Masiku. Kami juga menerima informasi ada kader PDIP daerah yang mengirimkan surat pada KPK atas kasus Hasto Kristianto ini. Untuk itu dalam Tribun Fokus hari ini tersambung bersama dengan saya, Pak Sudarsono. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang. Selamat sore, Pak Sudarsono. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya di akhir tahun ini. Selamat sore Mbak Nila, dan selamat sore kepada semua para pemirsa Tribuners dimanapun berada. Baik, terima kasih juga menyempatkan waktunya Pak Sudarsono. Ini sebelumnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Betul bahwa Pak Sudarsono ini mengirimkan surat kepada KPK atas penetapan tersangka yang kemudian menyeret Hasto Kristianto, Pak? Ya, betul. Jadi kemarin ya, tanggal 31, kami jauh-jauh dari Pemalang datang ke kantor KPK di Jakarta ini. Yang pada intinya surat saya adalah saya menyampaikan kepada KPK, pimpinan KPK untuk kasus Pak Hasto ini yang menurut saya kok yang selama ini justru
masih berlarut-larut, jadi untuk segera bisa ditindaklanjuti seperti apa setelah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga masyarakat bisa melihat sejauh mana. Adapun masalah yang selama ini apakah kriminalisasi atau politisasi, justru dari yang surat saya sampaikan, menurut saya itu kok tidak masuk pada tataran argumentasi sebagian dari yang selama ini oleh para elit disampaikan ini dengan narasi kriminalisasi, politisasi, kok saya tidak. Sehingga saya sampaikan kemarin surat itu kepada pimpinan, kalau memang nanti sekiranya kok betul ada hal-hal yang merugikan Mas Hasto, ya tentunya Mas Hasto juga akan melakukan langkah-langkah hukum, toh celah hukum itu ada. Tapi lebih baik sekarang ayo dihadapi bersama, demi supremasi hukum, tegaknya hukum, kita junjung tinggi bersama. Itu, Mbak. Ini kan Bapak berangkat ke Jakarta sebagai kader PDIPK atau ini adalah personal dari seorang Pak Sudarsono sendiri? Saya di sini jauh-jauh datang dari Pemalang ke Jakarta, saya personal ya. Saya personal, tapi juga tidak lepas bahwa memang saya kader partai. Sehingga yang saya lakukan ini ya, satu sebagai rakyat masyarakat Indonesia, yang kedua sebagai kader. Sebagai tanggung jawab bersama. Artinya kader ya rakyat ya masuk partai politik. Kan seperti itu, Pak. Tapi kedatangan ini apapun dengan segala konsekuensinya adalah tanggung jawab pribadi. Saya tidak melembaga harus mengatasnamakan inisiatif saya ini atas nama Dewan Pimpinan Cabang, atau ini ada pesanan, atau ini ada yang nyuruh, itu tidak. Murni kami berangkat sendiri dengan tanggung jawab saya pribadi. Gitu, Mbak. Oke, sebagai tanggung jawab pribadi, sebelum nanti mungkin saya akan membahas lebih dalam bagaimana polemik yang ada setelah penetapan Pak Hasto sebagai tersangka begitu ya, Pak Sudarsono. Ya. Bapak sendiri menjadi kader PDIP ini sejak kapan, Pak? Nah, ini justru yang melatar belakangi dasar saya, Mbak. Bahwa saya di PDI Perjuangan ini, saya bukan anak kemarin sore ya. Artinya tumbuh berkembangnya PDI Perjuangan ini, saya ikut di dalamnya. Saya masuk PDI Perjuangan tahun 1998. Itu saya sudah menjadi struktur partai. Menjadi ketua PAC Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang 1998 sampai 2005. Dan 2025 secara terus-menerus, tidak pernah terputus. Sampai nanti tahun 2025 ini, saya tetap selalu menjadi struktur partai. Itulah yang mendasari saya, kok ada yang demikian, ya saya harus berani menyampaikan, karena saya bukan kemarin sore, dengan segala dinamikanya di PDI Perjuangan ini, saya merasakan di dalamnya. Itu, Mbak. Oke, artinya konflik yang kemudian saat ini menyeret nama Hasto Kristianto yang dinarasikan oleh politisasi, secara tegas Pak Sudarsono mengatakan bahwa tidak ada unsur politisasi di dalamnya, Pak. Ya, tapi saya agak sedikit, bahasa saya ya Mbak, ini sebenarnya bukan konflik ya. Artinya partai kami adalah demokrasi, ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kalaupun ada sebagian beliau-beliau di DPP sana yang menarasikan ini apakah politisasi, apakah ini kriminalisasi, saya sebagai pengurus partai ini juga tidak ada kok surat edaran resmi, wah ini loh Dewan Pimpinan Pusat Partai, bahwa Pak Hasto kena kriminalisasi, dipolitisasi. Menurut saya surat itu, anjuran itu, instruksi itu kepada internal kami, setahu saya loh ya, itu juga tidak ada. Tapi masing-masing ada personal-personal yang di Jakarta ini menyampaikan bahwa ini loh kasusnya dipolitisasi, ini loh dikriminalisasi. Nah, menurut saya ini kan masih personal-personal. Secara kelembagaan yang saya ketahui, sebagai kader partai ada ini loh surat instruksi, surat perintah resmi dari partai, Mas Hasto dikriminalisasi, itu tidak ada, Mbak. Setahu saya demikian. Oke, tidak ada instruksi langsung dari pusat bahwa memang ada dugaan kriminalisasi terhadap Pak Hasto Kristianto. Pak Sudarsono, saya ingin
sedikit lebih dalam bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Bapak. Kalau kita lihat kan di media banyak juru bicara PDIP, sejumlah elit PDIP di pusat begitu ya di Jakarta Ya. kan menarasikannya pembelaan terhadap Hasto Kristianto ada unsur politisasi. Sementara Pak Sudarsono justru kritis dan juga kontra terhadap narasi PDIP. Apa tidak takut kemudian nanti dari PDIP melayangkan teguran? Karena kan belum lama juga ada banyak pemecatan terhadap kader PDIP yang dianggap melanggar, Pak. Kalau sifatnya teguran dari internal saya di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang sudah. Jadi saya perlu cerita kilas balik ya Mbak. Memang dalam 1 bulan terakhir ini dengan wacana dinamika yang ada, memang saya melakukan sebuah acara podcast ya, lokal di Pemalang. Ya. Dari podcast saya tadi memang di sana saya merasa ada hal-hal yang menurut saya selama ini kok kurang tepat begitu loh. Tapi waktu itu belum masuk pada wacana Pak Hasto Kristianto ini menjadi tersangka, itu tidak. Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu saya mengkritisi memang bahwa saya punya sekjen partai kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah atau pihak lain. Terus ada perilaku sekjen yang menurut saya kok juga kurang pas. Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, sekretaris jenderal yang sangat terhormat dan sangat strategis. Kok sekjen saya menemui Felicia Tisu saat itu loh ya Mbak. Felicia Tisu saat itu kok ya terlalu rendahan banget menurut saya. Karena tugas-tugas sekjen partai ini sungguh sangat banyak, besar, dan waktu itu memang habis pasca pilkada serentak. Nah, saya memang berani melakukan acara podcast di daerah, di Pemalang, memang saya mengkritisi. Bahkan perlu saya sampaikan sekarang, bahkan kalau perlu juga ayo diingat bersama. Saya nggak main-main Mbak waktu itu. Saya berani bertaruh kepada yang terhormat sekjen saya, Hasto Kristianto, berani saya mengkritisi bahwa salah satu indikator PDI Perjuangan suaranya turun di saat pileg, ya Jawa Tengah masih menang, tapi secara nasional kita turun juga. Terus kita kekalahan di Pilpres. Nah kemarin di pilkada bupati, wali kota, dan di pilkada gubernur, saya berani menyampaikan, bahkan ini masih saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya bukan bahasa tantangan ya, tapi ibarat kita ini sama-sama punya pendapat, ayo dipertanggungjawabkan. Podcast jejak digital juga tidak bisa dihilangkan, saya berani bertaruh. Ayo Mas Hasto, menurut pendapat saya, akibat selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif. Sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun. Nah, pertaruhannya di mana? Saya sebagai kader yang di akar rumput, saya mengajak bertaruh Mas Hasto. Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI, atau lembaga survei manapun. Saya menyampaikan, salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator Pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilbud, bupati, gubernur, kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan-ocehan, penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Manakala indikator itu salah, tadi saya sebut salah satu loh ya, kalau ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini yang berani menyampaikan sesuatu hal yang prematur, yang menurut saya serba negatif, serba rendah, apakah itu kepada Pak Jokowi, apakah itu kepada pemerintah, apakah itu pada partai politik yang lain, yang menurut saya itu malah justru mengurangi simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Izin saya menyampaikan, saya sampaikan, saya di partai politik PDI Perjuangan, saya bukan anak kemarin sore. Saya sudah mengalami 5 sekjen, Mbak. Saya dulu punya sekjen namanya Pak Alex Lite,
berikutnya punya sekjen namanya Pak Sucipto, berikutnya saya punya sekjen namanya Pak Pranowo Anung, kemudian punya sekjen namanya Pak Cahyokumolo, dan sekarang punya sekjen yang namanya Pak Hasto. Dari 5 sekjen, ya 5 sekjen ini, menurut saya ini yang 4 ini beliau itu dulu juga santun, komunikatif, ngomong. Nah, apakah Pak Hasto tidak? Saya bukan tidak akan mengatakan tidak, tapi akhir-akhir ini, ya selama ini dari proses Pilpres sampai sekarang, ini kok masih terus berlanjut dan menurut saya ini justru merugikan. Dan perlu saya tambahkan di sini, di saat Rakernas, Ibu Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita banggakan bersama, seluruh kader PDI yang ada di Republik ini, Ibu mengatakan bahwa ayo kita dengar suara akar rumput. Yang di Jakarta juga jangan leha-leha. Nah ini kan merasa kami yang di daerah ini mewakili suara akar rumput. Tapi yang di atas, Pak Hasto saja taruh kata. Ini kok statement-statementnya itu yang menurut saya justru merugikan. Bahkan tadi, saya memang sampai sekarang, kalau memang masih ada yang, ayo kita bertaruh. Tapi lembaga survei yang kredibel. Ini demi apa? Demi rasa cinta kita kepada PDI Perjuangan. Ini bukan perjudian, enggak. Tapi ini bahasa kami di lapangan. Salah satu indikator adalah hal-hal penyampaian yang tidak produktif itu, Mbak. Oke, ada faktor Hasto Kristianto yang kerap menarasikan negatif ke media hingga menurut Pak Sudarsono ini berdampak buruk terhadap PDIP di sejumlah pemilihan begitu ya. Bagaimana komentar Bapak mengenai Pak Hasto sendiri yang sejak Pilpres begitu ya, atau sejak kita media tahu bahwa ada kisruh antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga PDIP, ini kan kerap sekali mengkritisi seorang Joko Widodo begitu. Bahkan Pak Hasto juga yang menarasikan ada 3 periode Jokowi, lalu mengatakan bahwa Jokowi berusaha begitu ya dalam hal yang ini tidak langsung begitu ya, ada upaya jelek yang kemudian akan dilakukan oleh Presiden ke-7 ini. Pak Sudarsono menanggapinya seperti apa? Kalau saya menanggapinya justru dari narasi apakah itu permintaan 3 periode, Pak Hasto kalau tidak salah juga menyampaikan bahwa taat konstitusi bahasa beliaunya, ya sebenarnya saya pun mendukung itu ya. Tapi dengan narasi terus terlalu berlebihan, ketidak hal-hal itu yang menurut saya sebenarnya kalau memang itu apakah betul apa salah itu sebenarnya urusan elit, Mbak. Begitu itu tersampaikan kepada masyarakat jadinya kontraproduktif. Karena apa kontraproduktif? Kalau Pak Jokowi menginginkan 3 periode, mohon maaf, itu kan tadi yang disampaikan. Tapi kita jangan lupa, ini bukan berarti saya membela, tidak. 2 periode saya setuju itu. Tapi narasi-narasi yang berlebihan di saat yang kurang tepat. Kenapa saya katakan saat yang kurang tepat? Bahwa tingkat popularitas saat menjelang akhir Pak Jokowi aja kalau tidak salah kan banyak dari media kita dengar kan sampai 80%. Ya. Artinya apa? Itu dicintai rakyatnya. Di saat dicintai rakyatnya yang 80%, kok malah beliau, Pak Sekjen kami mencekoki argumentasi penyampaian yang kontra dengan kemauan rakyat yang masih mencintai. Ya kerugiannya siapa? Nah ini saya juga mohon maaf ini Mbak Nila ya luar biasa kok. Apakah penyampaian ini saya ini terlalu berani atau apa? Justru itulah di saat popularitas rakyat masih mencintai, tapi di satu sisi beliau berpegangan konstitusi. Saya juga setuju ke konstitusinya. Tapi penyampaian-penyampaian yang mungkin terlalu dan sering, bahkan tidak hanya itu, mungkin ada embel-embel lain. Ya, mungkin waktu itu masalah MK lah, waktu itu banyaklah mungkin penyampaian MK lolos karena ini keponakan saudara, terus ada kecelakaan yang di tol umur 17 nggak pegang ini, itu ya terjujurnya masyarakat pasti ke arah Gibran dan sebagainya. Berikutnya banyak hal sampai tadi yang pernah kita ulas di awal. Sekjen partai cuma ketemu dengan mantar Pacang Kaisang. Mohon maaf, pada di saat itu kita pertemuan itu kan pilkada kita banyak yang sakit dalam artian yang kalah. Saya kader di akar rumput di daerah, bisa saya bertanggung jawaban, Mbak.
luka-luka di organisasi ini kan banyak. Di saat proses pilek, ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Di saat proses pilkada, ada yang terekomendasi, ada yang tidak. Yang tidak ya sakit hati, yang terekomendasi pun juga ada dua permasalahan. Yang jadi syukur alhamdulillah, yang tidak jadi juga meninggalkan luka. Keluarga, masyarakat, citra. Lambok ya momen-momen kesempatan daripada gue nemui Felicia Tisu, hei kader partaiku, ayo partaiku seperti ini, kita introspeksi bersama, ya kan? Apa-apa sih temuan kita menyongsong 2029? Nah, ini kok kami menceramai sekjen, yo kami kualat nanti. Tapi kan menurut saya, sebenarnya banyak masyarakat kader partai yang berani, yang mungkin berpendapat seperti saya, tapi mungkin pada tidak berani. Saya berpikir Mbak, jauh-jauh dari Pemalang ke Jakarta ini berani menyampaikan. Pemikiran saya apa? Lah kalau kita siapa lagi? Begitu yang lain tidak ada, ya wis tak mengawali. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan, yang selama ini mungkin di hati teman-teman yang tidak mampu atau tidak mau menyuarakan, semoga setelah ini, ayo. Karena sekjen juga manusia. Sekjen juga bukan malaikat. Artinya apa? Yang diputuskan, yang disampaikan sekjen, itu juga bukan Al-Quran. Pasti juga ada kesalahan. Termasuk juga mungkin saya sepakat Pak Sekjen kami mengkritisi Pak mantan Presiden ke-7. Saya juga sadar beliau juga bukan malaikat. Mungkin ada hal-hal kealpaan, kesalahan ya karena beliau manusia. Tapi jangan dimunafikkan. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 yang 2 kali memimpin, yang sudah banyak jasanya, kok terlalu dipukul, dihantam, bahkan seakan-akan ekstrim bagi saya. Di mata para pembenci Jokowi, ya ini bukan saya kok mati-matian membela mboten, sebagai masyarakat saja. Untuk para pembenci Jokowi seakan-akan apapun yang dilakukan Pak Jokowi ini kok serba salah. Nek perlu ini saya ulang lagi, Pak Jokowi kencing saja dianggap salah. Kenapa kencingnya Pak Jokowi berdiri nanti wah dikira nggak sopan. Lah kalau nanti Pak Jokowi kencingnya duduk, Jokowi itu lanang apa wadon sih, nanti juga salah lagi. Ini hanya bahasa saya Mbak, bahasa pribadi saya yang, aduh kok kasihan banget Pak Jokowi. Padahal kita harus junjung tinggi, kita hormati, kita bangga, ya kita syukuri beliau kemarin dengan baik memimpin Republik ini. Itu jadi mohon ini juga nanti bisa dicerna secara utuh bahwa penyampaian apa sesuai dengan pertanyaan Mbak Nila ya, itu Mbak. Dan Pak Sudarsono juga sudah siap apabila memang ada konsekuensi. Tadi kan kalau dari daerah kan memang sudah dapat teguran ya Pak Sudarsono ya. Apabila kemudian ini setelah apa yang disampaikan oleh Pak Sudarsono sampai juga ke pusat dengan konsekuensi apapun, Bapak juga sudah siap? Oh, saya luruskan dulu bahwa saya yang kemarin sifat teguran ini bahwa saya diklarifikasi oleh teman-teman struktur partai, oleh DPC lengkap. Ada Wakil Ketua Bidang Kehormatan, ada Pak Ketua, ada Pak Sekretaris yang kebetulan tidak hadir, dihadiri Wakil Sekretaris, ada bendara partai. Di situ memang sifatnya klarifikasi. Yang klarifikasi apa? Ditanyakan, benar nggak you melakukan podcast ini? Ya saya akui iya. Terus apa yang melatar belakangi saya sampaikan hampir sama di kesempatan hari ini, termasuk salah satunya bahwa apa yang menjadi isi penyampaian saya, narasi saya di podcast ya tanggung jawab saya pribadi. Saya tidak pernah mengatasnamakan apa yang saya sampaikan ini mewakili Dewan Pimpinan Cabang. Karena saya mewakili Dewan Pimpinan Cabang, tentunya saya harus yang saya sampaikan harus melalui keputusan partai. Tidak, karena tidak mewakili keputusan partai, tetapi terpanggil sebagai kader senior partai, menurut saya, dengan segala dinamikanya partai dari 98 sampai sekarang, dan ada hal yang pemikiran saya nanti menuju tahun 2029 yang memang kita harus perlu introspeksi bersama, ada kekurangan apa, ada kelebihan apa, ada hal apa yang di masyarakat ini kurang pas, penyampaian kita, kebijakan kita, makanya saya memberanikan itu dengan dasar
kader struktur kan punya kapasitas untuk menyampaikan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Nggak mungkin lawan politik menyampaikan hal-hal sifatnya membangun. Dan dasarnya adalah ya saking cintanya saya. Jangan sampai justru rasa kecintaan ini saya sampaikan terus ditanggapi sepihak, saya menentang karena di internal kami ada istilah tegak lurus, Mbak. Ya kan? Kita tegak lurus. Iya, saya sepakat. Tapi bukan berarti bahasa tegak lurus itu mengurangi bahwa yang apapun itu terus kita manut, itu menurut saya juga tidak. Karena di Rakernas Ibu Ketua Umum menyampaikan, dengarkan suara akar rumput. Nah ini kan kami mewakili itu, penyampaian itu. Gitu Mbak. Benar tidak kalau Pak Sudarsono juga sudah pernah mengirimkan surat terbuka khusus kepada Bu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Pak Sudarsono? Ya, itu di podcast saya kedua. Saya menyampaikan waktu itu di sosial media banyak narasi-narasi yang menurut saya juga secara sepihak ibu kami disindir-sindir dan seperti itu. Di mana bahwa ada penyampaian Ibu Ketua Umum kalau Saudara Hasto Kristianto, Sekjen Partai ini ditangkap KPK, Ibu akan mendatangi kantor KPK. Di situ memang di podcast saya jejak digital juga tidak bisa dihilangkan dan jadi viral juga. Saya memang menyampaikan pendapat saya ya itu untuk tidak ditelan mentah. Kalau saya ya kalau boleh ya jangan. Ibu nggak perlu datangi Mas Hasto di KPK kalau ada masalah hukum, karena yang terjadi ini ya karena kita kemarin partai besar dan sekarang pun juga masih partai besar, kalau nanti kita bisa pertahankan ke depan akan menjadi lebih besar lagi, bahwa kader-kader kita yang tersandra dengan hal-hal seperti itu kan banyak. Saya mengambil contoh Wali Kota Semarang, Ibu mantan Wali Kota Mbak Heviarita, itu kan juga kenal. Tapi kan juga tidak ada penyampaian narasi dari Ibu, Mbak Heviarita atau Mbak Ita, kalau nanti tangkap ada masalah KPK, Ibu akan datangi. Kan tidak. Lah, apa sih Mas Hasto yang menurut saya juga selama ini banyak hal kok yang tidak produktif yang disampaikan. Kelebihannya apa? Menurut saya tidak akan membanding-bandingkan. Pak Mas Hasto struktur partai. Saya juga struktur partai kok. Cuma bedanya Pak Hasto ada di Jakarta, saya ada di wilayah. Tanggung jawab moral sama. Justru kalau yang di pusat, kalau memang ada hal-hal yang salah, ya untuk lebih bertanggung jawab, jangan cengeng, jangan mengkambing hitamkan, atau mencari yang lain. Dengarkan kami juga. Meskipun apakah saya juga orang baik, mungkin juga tidak. Kami juga banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi penyampaian ini kalau sekiranya ada hal-hal yang positif, ya ayo kita bisa terima. Masukan itu dari bawah semuanya dianggap rendahan juga belum tentu kok. Itu Mbak. Oke, ada keinginan bagaimana tidak ada hal yang diistimewakan ya, apalagi Pak Hasto ini kerap sekali muncul dengan narasi negatif ke publik. Terbaru kan yang juga kemudian setelah Pak Hasto ini menjadi tersangka, saya ingin minta komentar dari Pak Sudarsono. Ada banyak kader PDIP di Jakarta yang mengatakan ada sejumlah video skandal elit begitu ya yang disampaikan oleh PDIP yang disimpan oleh Pak Hasto dan nantinya akan dibuka begitu. Bagaimana Pak Sudarsono melihat deretan panjang polemik yang kemudian terjadi setelah penetapan tersangka Pak Hasto ini? Ini pertanyaannya berat untuk saya, Mbak. Tapi saya mencoba, meskipun saya kader daerah, saya mencoba untuk berpendapat. Tadi narasi dari Mbak pertanyaannya adalah Mas Hasto punya dokumen atau apa? Ya, Pak Hasto mengatakan, ini juru bicara PDIP ada Pak Guntur Romli dan sebagainya mengatakan ada sejumlah video begitu ya, skandal elit politik atau elit negara yang kemudian disimpan, dititipkan dan bahkan saat ini sudah dinotariskan ke Rusia begitu. Ada komentar terkait hal ini, Pak Sudarsono? Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara, dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan.
kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu. Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh, maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai, saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang, tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat, bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya, Mbak. Kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau Saudara Hasto ditersangkakan, kalau Saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama. Saya menyayangkan sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu. Kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu. Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga gradul sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon, kalau memang itu yang disampaikan itu betul, Saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Tegas secara pribadi, kalimat saya dengan Tribun hari ini, tanggal ini, jam ini, saya bertanggungjawabkan. Itu, Mbak. Di internal kami dapat konfirmasi juga bahwa ada pembahasan terkait sekjen baru begitu ya, untuk kemudian menggantikan Pak Hasto. Dari Pak Sudarsono sendiri, dari daerah begitu ya, dari kader daerah yang juga mewakili akar rumput, sedianya sikap apa yang kemudian paling elok, yang paling bagus, yang harus dilakukan oleh seluruh kader PDIP begitu ya, termasuk yang juga kemudian ada di pusat terkait kasus Hasto Kristianto ini, Pak? Ya, tadi kan keterkaitan dengan pertanyaan Mbak di awal ya, ini tadi ya, pertanyaan ini kan ada dinamika itu ya, Mbak ya. Ya. Yang jelas dinamika itu seperti apa, saya kan di daerah, Mbak, tidak tahu. Ranah itu sebenarnya menjadi internal Dewan Pimpinan Pusat kan. Tapi saya punya penyampaian seperti ini. PDI Perjuangan adalah partai besar. PDI Perjuangan partai hebat. PDI partai yang dicintai rakyat. Artinya PDI Perjuangan tidak akan berhenti kepada seakan-akan Hasto Kristianto punya masalah hukum yang secara pribadi harus dipertanggungjawabkan, kok PDI Perjuangan berhenti bernafas. Tidak, Mbak. Jadi kalaupun ada wacana-wacana itu ya itu mungkin Dewan Pimpinan Pusat. Tapi kami yang di daerah ya sangat mengamini itu. Bahkan saya berharap, namanya yang di bawah kan cuma berharap, yang di atas. Ayo monggo Bapak Ibu yang ada di Dewan Pimpinan Pusat, Ibu Ketua Umum dan yang lain dengan segala jajarannya, dari kasus hukum yang menimpa Mas Hasto ini, menjadi catatan positif bersama untuk evaluasi bersama untuk menyongsong 2029. Termasuk menyongsong dalam waktu dekat ada konverca, ada konverda, ada kongres partai yang akan menentukan struktur partai yang menuju ke arah
yang lebih baik kebesaran kemenangan di 2009, ya figur-figur yang menurut saya Mas Hasto yang sudah merusak partai seperti itu tadi ya ayo monggo kita evaluasi bersama untuk ini merugikan partai, ini tidak menguntungkan partai. Ya kita singkirkan jauh-jauh atau kita kasih peringatan atau kita kasih posisi tidak pada posisi-posisi yang strategis karena apa sebenarnya partai ini kan memang budaya pecat memecat itu juga nggak tepat karena apa? Setahu saya yang di akar rumput siapapun yang masuk partai akan kita amini, kita mengucapkan terima kasih kok. Jadi kalau di partai ada budaya bisa mecat dengan bangga, menurut saya itu salah. Bisa memecat itu sebenarnya harus dengan menangis. Karena apa? Kehilangan. Bahasa kami ekstrim kalau di daerah. Di saat proses pilihan, wong edan liwat be dijak mlebu omah, Mbak. Wong edan lewat jak mlebu omah, didusi, dirokoki, dinggoni kaos, karepe apa engko nek cemik pemilu ben nyoblos. Nyoblos apa? Nyoblos sesuai kehendak kita. Jadi nek budaya di partai bangga iso mecat ini memang partai mau dimiliki sendiri. Partai mau besar ini, lah tentunya pada hal-hal yang memang merugikan, ya monggo kalau sudah merugikan. Lah merugikannya di mana? Contoh tadi ada pertanyaan Mbak di awal. Tadi sekilas saya baru ini nyambung. Pak Darsono apa nggak takut nek vokal kayak gini dipecat kan begitu Mbak ya? Ada kan? Ya. Penyampaian seperti itu saya kok nggak takut. Kalau memang saya dianggap bertentangan atau mungkin kurang tepat, partai bisa kok manggil saya. Kalau DPC kan sifatnya cuma klarifikasi, karena SK saya dari Dewan Pimpinan Pusat. Pak Komarudin Watubun sebagai wakil ketua bidang kehormatan juga bisa panggil saya kok. Syukur-syukur Ibu Ketua Umum, wah tahu ini ada kadernya yang seperti ini, perlu dibina, diarahkan ke sisi yang lebih positif, kula nggih siap kok. Tapi manakala ini dianggap juga sudah nggak sesuai lagi atau nggak berguna lagi, ya saya kan juga harus dengan siap, harus bisa menerima. Itu jadi kalau saya rasa takut itu tidak ada. Justru kalau sekarang PDI mau memberhentikan atau apa, ya mungkin malah sekjen saya dong duluan. Karena apa? Secara hukum sudah tersangka sih. Kalau saya kan belum. Ya. Semoga tidak jadi tersangka. Gitu Mbak Nila. Oke, ada harapan juga besar dari Pak Sudarsono ya agar ada sikap tegas terhadap Pak Hasto ini yang memang saat ini sudah menjadi tersangka. Ini kan masih belum ada penahanan ya Pak Sudarsono ya terhadap Pak Hasto. Sempat muncul juga membuat sebuah video dari DPP PDIP mengatakan bahwa beliau ini siap apabila memang harus ditahan oleh KPK. Dari Pak Sudarsono secara pribadi, sedianya begitu ya, sikap yang paling ideal atau sikap yang paling elok yang bisa ditunjukkan oleh seorang Hasto Kristianto sebagai sekjen dengan kasus hukum yang saat ini menjeratnya, harusnya seperti apa Pak? Harusnya kalau Pak Hasto Kristianto mencintai PDI Perjuangan dan berani berkorban demi PDI Perjuangan dengan kasusnya sekarang, satu, beliau mundur atau istilahnya mungkin saya izin dulu untuk ada PLT, elegan. Yang kedua, Pak Hasto tanpa dijemput paksa atau ada surat pemanggilan atau apa, datang, elegan, sebagai kesatria PDI Perjuangan ke KPK. Apakah mau ditahan atau mungkin malah disuruh pulang lagi? Tidak, artinya elegan. Ya, tadi ya Mbak. Yang pertama, dengan DPP partai, karena partai kan tidak boleh berhenti nih. Ngatur kepada Ibu Ketua Umum, atau minta rapat DPP partai, elegan. Saya Hasto Kristianto. Saya ada lagi masalah hukum ini kawan-kawan. Saya akan hadapi itu saya kesatria. Demi PDI Perjuangan. Untuk partai, silahkan menunjuk yang lain. Kalau nanti saya memang terbukti, berarti saya harus mundur. Tapi selama ini mungkin apakah cuti atau apa, minta izin untuk sekian waktu, atau elegannya udah, saya tak mundur. Elegan, Mbak. Kedua, ke KPK tidak perlu dijemput.
Tidak perlu ada surat pemanggilan, konfirmasi dengan KPK. Datang, saya kesatria PDI Perjuangan. Nah, apakah di situ nanti ada temuan kriminalisasi, politisasi? Beliau kan banyak pengacaranya. DPP pun dengan kasus yang menimpa Hasto, Wakil Ketua Bidang Hukum, pasti juga akan mendampingi kok. Ajukan pra-peradilan atau apa. Nah ini, terakhir dua kesimpulan ini Mbak, luar biasa dengan Tribun. Kemarin kami di media yang lain nggak sekritis Mbak ini. Ini kok tajam. Akhirnya saya berani menyampaikan dua pendapat. Itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Sudarsono. Ini ada dua hal yang mungkin juga bisa saya sampaikan ulang. Bagaimana kemudian sikap yang mungkin ideal dilakukan Pak Hasto adalah meminta ke PDIP bahwa memang sedang menjalani kasus hukum, sehingga tidak lagi menjabat sebagai sekjen PDIP. Dan yang kedua, datang langsung, tidak perlu sembunyi, tidak perlu menghilang dari media begitu ya, dan muncul ke KPK untuk kemudian menyelesaikan kasus hukum yang saat ini sedang menjeratnya. Terakhir mungkin juga sebagai closing statement dari Pak Sudarsono. Ada hal lain mungkin Pak yang ingin disampaikan untuk menutup diskusi kita sore ini? Ya, Mbak Nila dan pemirsa Tribunas ya yang kami hormati dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang ini tadi kami pagi ya Mbak dihubungi Tribunas, terus akhirnya akan ada penyampaian pendapat saya seperti ini didasari oleh rasa kecintaan saya dengan segala konsekuensi risikonya. Tidak ada motivasi penyampaian saya ini untuk menyudutkan partai atau saya tidak mencintai, tidak, justru karena kecintaan saya. Jadi sebagai closing statement saya, karena ini berkaitan dengan kasus hukumnya Mas Hasto, ayo Mas Hasto hadapi ini, jangan korbankan partai PDI Perjuangan ini hanya untuk melindungi panjenengan. Kalau panjenengan mencintai PDI Perjuangan, ayo, Anda justru harus berani berkorban diri untuk kebesaran dan marwah. Tidak ada jenengan tersenggol dengan hukum, terus masyarakat ini seakan-akan yang hancur PDI-nya, tidak. Kalau memang benar-benar Mas Hasto dikriminalisasi, sejarah juga akan membuktikan. Rakyat juga akan berbondong-bondong untuk bersimpati kepada PDI Perjuangan. Itu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan untuk tidak disikapi secara kecil. Kedua, oleh beliau-beliau yang ada di pusat, di DPP, syukur-syukur Ibu Ketua Umum atau unsur yang lain, kalau mendengarkan ini, kalau memang ada hal apa ya panggil saya. Karena apa? Yang terjadi di bawah seperti ini, saya berani menyampaikan pendapat seperti aja. Ini aja juga ada pro dan yang kontra. Termasuk saya juga kontra terhadap demi Hasto kayak gini seakan-akan partai disenggol dengan cap jempol darah dan sebagainya. Harusnya kita nggak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Kita percaya Republik ini, kita percaya aturan hukum di Republik ini, ya mari kita junjung bersama. Itu Mbak, terima kasih atas waktunya pada saya bisa menyampaikan kepada semua pemirsa Tribunas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Sudarsono menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan gambaran bagaimana sudut pandang Pak Sudarsono begitu ya di akar rumput atau di DPC PDIP Kabupaten Pemalang atas kisruh atau polemik yang kemudian muncul setelah penetapan tersangka Hasto Kristianto. Kita juga masih menunggu bagaimana kemudian hal yang terbaik bisa terjadi dalam kasus Hasto Kristianto ini. Apabila memang bersalah harus secara gentle menyatakan bahwa memang bersalah dan mengikuti seluruh proses yang berlaku. Toh nanti pada akhirnya ya Pak Sudarsono akan terbuka juga apakah ini ada kriminalisasi atau tidak, akan terungkap juga nantinya seiring kasus ini berjalan seperti itu. Pak Sudarsono, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan mungkin Bapak ada waktu kembali untuk berdiskusi. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan selamat menjalani malam tahun baru Pak Sudarsono. Iya, tahun baru. Tahun baru di Jakarta, Mbak. Ya. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Pak Sudarsono, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.